Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel Akasa dan Hutan. Kali ini saya tidak akan membuat video perjalanan maupun review, apalagi podcast Cap Tikus Bersuara, yang sempat menjadi kontroversi di beberapa saat lalu. Melainkan sedikit informasi dan teknik pendakian berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 6 tahun aktif di dunia gunung dan rimba. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja go to the topic. Mungkin teman-teman yang sering mendaki gunung atau menyusuri rimba cukup paham dengan hal-hal yang paling sering dibawa saat mendaki gunung. Mulai dari peralatan sampai dengan bahan-bahan makanan disiapkan agar membuat perjalanan menjadi aman dan menyenangkan. Tapi terkadang masalah di luar sering saja menjadi penghambat saat perjalanan yang kamu susun rapi menjadi tidak sesuai ekspektasi. Bahkan bisa jadi dibatalkan, padahal kamu sudah mengambil cuti. Berikut sedikit tips mengatasi beberapa masalah yang sering kamu temui di perjalanan, sehingga perjalananmu semakin menyenangkan. Yang pertama, manajemen fisik. Salah satu modal utama selain peralatan pendakian dan bahan makanan saat mendaki gunung adalah fisik. Dibutuhkan fisik yang kuat dan terlatih untuk melakukan pendakian gunung, agar perjalananmu sesuai sasaran. Persiapan fisik sebelum mendaki gunung berupa olahraga teratur, makan yang cukup, dan pola tidur yang terjaga menjadikan badan lebih sehat dan bugar sebelum melakukan pendakian gunung. Yang kedua, persiapan mental. Sebelum mendaki gunung, kamu harus menyiapkan mental. Menyiapkan mental saat melewati tanjakan yang terjal selama 5-8 jam perjalanan, menyiapkan mental saat melewati padang savana yang panasnya minta ampun dengan kondisi air yang minim, atau menyiapkan mental saat tiba di puncak dan view yang dihadapkan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Salah satu hal yang mensukseskan perjalanan saat mendaki gunung adalah mental. Mental diri sendiri maupun mental tim perjalanan. Dan saling menguatkan itu perlu. Yang ketiga, manajemen peralatan. Peralatan menjadi salah satu hal utama saat mendaki gunung. Persiapan peralatan yang diperlukan juga menjadi faktor utama kenyamanan saat mendaki gunung, membuat perjalanan semakin lebih menyenangkan. Berikut faktor-faktor manajemen peralatan. Big Three, atau yang kita kenal dengan 3 besar. Terdapat backpack atau carrier, shelter, tenda atau flysheet, dan sleeping bag. Selanjutnya, sleeping system. Di sleeping system ada sleeping pad atau matras, pillow atau bantal, buff and sock, sarung tangan. Selanjutnya, layering system atau lapisan pakaian. Ada base layer, bisa saja lengan panjang atau legging, mid layer, warm jacket dan celana shorts, outer berupa windbreaker, dan jas hujan. Selanjutnya ada cooking system, kompor, cooking set atau nesting, windshield, korek api atau fire starter, wadah bahan bakar, sendok dan garpu, gelas, piring, jerigen, pisau, dan tumbler. Selanjutnya, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Di situ ada obat anti nyeri, obat antibiotik, antiseptik, paracetamol, obat diare, plester, koyo cabe, minyak kayu putih, obat batuk, dan thermal blanket. Selanjutnya ada peralatan elektronik, berupa headlamp, lampu tenda, power bank, kamera dan handphone, handy talkie, dan kabel USB untuk charge handphone atau kamera. Selanjutnya ada trekking system, berupa sepatu trekking yang high cut, mid cut, atau low cut, kaos kaki, celana panjang atau pendek, dalaman, base layer,
ikat pinggang, jam tangan, topi, trekking pole, sendal, dan kacamata. Yang keempat, manajemen makanan atau logistik. Saat mendaki gunung atau menyusuri hutan, tubuh kalian membutuhkan asupan energi yang cukup besar. Sehingga, manajemen logistik perlu diperhitungkan agar tubuh mendapat asupan gizi yang tepat dan tidak kekurangan, apalagi kelaparan saat mendaki gunung. Berikut kategori dalam manajemen logistik yang perlu kamu catat. Yang pertama ada karbohidrat, atau yang biasa disebut dengan makanan pokok. Terdapat pada nasi, roti, mie instan, dan beberapa olahan makanan dari tepung, terigu, tapioka, dan gandum. Makanan berkarbohidrat berfungsi untuk mengembalikan energi yang terkuras saat pendakian, dan jenis makanan ini termasuk kategori wajib dibawa saat mendaki gunung. Selanjutnya, protein. Tidak sama penting dengan karbohidrat, bahan makanan ini sangat penting dalam pendakian gunung. Protein sangat berperan aktif dalam pembentukan otot, tulang, kulit, darah, dan sebagainya. Protein biasanya terbagi menjadi dua, yaitu hewani yang terdapat pada daging, telur, susu, keju, margarin, dan protein nabati yang terdapat pada kedelai, kacang merah, dan sebagainya. Selanjutnya, ada serat. Serat juga dibutuhkan saat mendaki gunung untuk menjaga siklus ritual BAB menjadi lancar dan badan terasa lega. Kategori makanan berserat dibagi menjadi beberapa bagian, seperti sayur, buah-buahan, dan sintetis seperti puding, jeli, dan sebagainya. Makanan berserat seperti yang dimaksud umumnya mengandung beberapa vitamin, seperti vitamin C, A, B, dan K yang diperlukan tubuh saat mendaki gunung. Selanjutnya ada minuman hangat. Saat mendaki gunung, kurang lengkap rasanya jika tidak menikmati suasana dengan ditemani minuman hangat. Terdapat beberapa olahan minuman hangat yang sering dijual di pasaran, seperti kopi, teh, susu, coklat, dan sebagainya. Selanjutnya ada snack atau makanan ringan. Setelah menikmati suasana pemandangan gunung ditemani minuman hangat, semakin lengkap rasanya jika ditemani snack dan teman, agar memberikan arti sebuah perjalanan. Yang kelima, informasi jalur pendakian. Sebelum melakukan pendakian gunung, sebaiknya kamu mengumpulkan data dan informasi mengenai jalur pendakian yang cukup mudah dicari seperti di YouTube, Instagram, Facebook, dan blog artikel lainnya. Terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mengumpulkan informasi tentang jalur pendakian gunung, seperti kearifan lokal dan perilaku masyarakat sekitar, peta topografi dan jalur pendakian, sumber air di jalur pendakian, medan jalur pendakian, vegetasi dan satwa yang berada di sekitar jalur pendakian. Yang keenam, cuaca. Selain informasi jalur pendakian yang wajib kamu kumpulkan, mengupdate berita cuaca juga sama pentingnya saat melakukan pendakian. Dengan mengupdate berita cuaca, kamu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan saat pendakian dan membawa stok token ganti lebih banyak. Membawa jas hujan juga menjadi rekomendasi ditambah flysheet agar perjalananmu lebih menyenangkan. Yang ketujuh, waktu dan durasi. Memilih waktu perjalanan juga sangat penting untuk kamu rencanakan. Salah satu tips adalah dengan memilih waktu kerja atau workday agar meminimalisir ledakan kunjungan pendaki di musim liburan atau weekend. Kemudian, menentukan cutimu jauh hari sebelumnya agar disetujui dan membuat perjalananmu menjadi lega tanpa ada beban, tanggung jawab, dan pikiran lega di kepala. Durasi pendakian juga sangat penting direncanakan sebelumnya, agar kamu bisa mempersiapkan peralatan dan jenis bahan makanan apa yang kamu akan bawa, agar perjalananmu lebih menyenangkan. Yang kedelapan, administrasi. Setelah memilih waktu cuti dan durasi perjalanan, selanjutnya yang perlu kamu sediakan saat melakukan pendakian gunung adalah administrasi pendakian, berupa surat simaksi, surat sehat, fotokopi KTP, bukti pembayaran simaksi bila perlu.
Mungkin sebagian gunung tidak membutuhkan berkas seperti di atas, tapi alangkah baiknya kamu menyediakan 3 dari 4 administrasi tersebut, agar perjalananmu tidak terbayang-bayang urusan administrasi yang berujung blacklist seperti yang diterapkan beberapa taman nasional. Yang ke-9, transportasi. Transportasi adalah salah satu sarana penunjang yang cukup penting saat melakukan pendakian gunung. Mungkin sebagian menganggap remeh transportasi karena menggunakan kendaraan pribadi. Tapi tidak bagi saya saat melakukan pendakian khususnya di luar provinsi atau pulau. Bertemu dengan calo adalah mimpi buruk di waktu melakukan perjalanan saat transit di terminal maupun stasiun. Karena minimnya informasi tentang transportasi untuk menuju base camp pendakian. Atau yang terakhir adalah limit atau batasan. Hal yang terakhir dan hal yang terutama saat melakukan pendakian gunung adalah dengan mengetahui limit atau batasan kalian dan teman-teman rombongan. Saat dimana harus berhenti untuk beristirahat atau perjalanan kembali melanjutkan perjalanan, atau berteduh saat hujan ataupun saat matahari terik di atas kepala. Hampir setiap tahunnya terjadi kecelakaan saat mendaki gunung sampai berisiko kematian hanya karena memaksakan batasan dan rombongannya saat mendaki gunung. Sekian sedikit informasi tentang manajemen perjalanan menurut pengalaman saya. Jika ada saran dan usulan yang belum saya cantumkan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kamu ingin support channel Angkasa dan Hutan, cukup share dan subscribe channel ini, agar kami semangat untuk terus berkembang. Salam lestari!